Halo guys, kembali lagi di channel ini bersama saya Yusuf Cokro. Jadi hari ini aku akan ngebahas tentang sebuah buku yang mungkin teman-teman udah pada pernah denger nih sebelumnya. Buku ini tuh simple banget, tipis, tapi dikemas dengan secara menarik seperti kayak lagi bacain dongeng gitu loh. Nah, ada yang bisa tebak buku ini apa? Aku kasih waktu 1, 2, 3. Nah, buku ini berjudul Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. Seperti yang aku katakan tadi, buku ini itu ringan banget, kecil, tipis, tapi dirangkum secara menarik. Jadi kayak bacanya itu enteng, jadi kayak seperti baca dongeng gitu. Dan memiliki insight-insight yang sangat dalam menurut aku. Di video kali ini, aku akan mencoba menceritakan secara singkat isi dari buku ini dan beberapa insight-insight menarik yang aku dapetin setelah membaca buku ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, bisa tonton video ini sampai akhir. Secara singkat, cerita ini menceritakan tentang 2 ekor tikus, Sniff and Scurry, dan 2 little men, Ham and Hugh, yang tinggal di sebuah labirin, dan tujuan utama mereka adalah mencari sebuah gudang keju yang terletak di antara labirin ini. Jadi mereka itu tujuannya ya setiap hari ya bangun pagi, pakai sepatu, langsung tuh cabut untuk menemukan gudang keju ini. Meskipun mereka itu goals-nya sama, tapi Sniff and Scurry ini lebih mengandalkan intuisi mereka. Sedangkan Ham and Hugh ini lebih mengandalkan logika mereka. Nah, singkat cerita, akhirnya pada suatu hari mereka bisa menemukan sebuah gudang yang isinya itu keju, banyak banget kejunya. Mereka seneng dong, semuanya seneng karena akhirnya goals mereka itu yang mereka nanti-nantikan, jerih payah mereka itu tercapai juga dan mereka bisa menikmati keju yang ada di gudang itu. Tapi walaupun sama-sama senengnya, si Ham and Hugh ini mulai terlihat berbeda. Mereka itu kayak udah mulai kendor karena kayak merasa udah sukses nih, udah mulai sukses, udah mulai enak. Dan mulai males-malesan, berangkatnya jadi lebih lama, terus kerjaannya setiap hari ya cuma makanin keju doang sambil tidur-tiduran. Sementara si 2 tikus itu, Sniff and Scurry, meskipun ya sama lah senengnya karena ya udah nemuin hal yang mereka pinginin kan, tapi mereka itu lebih kayak waspada gitu loh. Mereka kayak notice kalau si keju-keju ini yang ada di gudang itu meskipun emang banyak banget, tapi perlahan-lahan itu kayak lumayan berkurang. Mereka kayak mikir, waduh ini kayaknya emang sih banyak, cuma kayak lama-lama kok makin berkurang ya. Apalagi si Ham and Hugh ini makanya banyak banget sambil tidur-tiduran, ya mungkin kayak gitu ya. Sampai suatu hari beneran terjadi, keju yang ada di gudang ini tuh bener-bener nol. Bener-bener tiba-tiba udah gak ada lagi, dan Sniff and Scurry ini yang mungkin dari awal udah lumayan antisipatif untuk keadaan hari H ini, mereka ya lumayan sedih sih karena ya sama-sama sedihnya, tapi mereka ya udahlah kita bisa ngapain lagi. Akhirnya mereka pakai sepatu mereka lagi untuk mencoba mencari ke gudang yang memiliki keju selanjutnya. Sementara untuk Ham and Hugh ini yang mereka udah terlanjur hidup enak dan kayak kurang antisipatif selama ini, mereka cuma happy-happy aja karena udah sukses. Mereka itu kayak lebih shock, lebih sedih gitu. Jadi mereka lebih memilih buat kayak mencari-cari alasan kenapa kejadian ini tuh bisa terjadi ke mereka. Mereka lebih mengandalkan logika kan dari awal. Jadi mereka dari awal ya emang sejak saat itu mereka tetap sama, kayak pulang sampai rumah pakai sepatu dan pergi ke gudang yang mereka emang udah berdua udah ngerti kalau itu bakal kosong untuk mencari-cari alasan kenapa penyebab bisa terjadinya kejadian ini. Sampai suatu hari mungkin si Hugh ini udah kayak ya lumayan capek karena kayak merasa tidak produktif sama sekali. Dia itu kayak mencoba memberikan usulan lain ke si temennya Ham ini. Kayak dia bilang kayak, Ham, kita lo ngapain ini? Si Scurry dan si Sniff ini lo pasti udah setidaknya itu udah lebih deket ke keju berikutnya daripada kita. Kita lo nggak ngelakuin apa-apa benernya di sini. Dan tahu si Ham jawab apa? Si Ham cuma bisa jawab kayak, tahu apa mereka ini? Mereka lo cuma tikus 2. Kita ini lebih pinter daripada mereka. Lagi pula ini tuh harusnya nggak terjadi kok bro ke kita. Ini tuh nggak adil. Kita ini orang baik-baik, kenapa dikasih cobaan kayak gini?
Dan mungkin si Hao ini ya mungkin merasa kayak teman baiknya dia, kayak mau ditinggal juga kayak lumayan sungkan. Akhirnya dia kayak mencari cara buat ngebujuk si Ham ini buat mau diajak pergi ke gudang keju berikutnya. Akhirnya dia kayak cari-cari dan ketemulah kayak serpihan-serpihan keju, dia bawa ke Ham. Ham, ini loh, ada beneran ini gudang keju yang selanjutnya. Yuk, pergi. Kita lo ngapain di sini? Udah wes pergi sekarang. Dan si Ham ini yang udah lumayan capek, sama-sama capeknya, akhirnya cuma bisa jawab kayak, aduh, nggak mau aku pergi lagi. Udah tua aku kayak gini itu, nggak berani aku kayak pergi lagi susah-susah. Aku lo dulu udah hidup enak, udah capek, akhirnya hidup enak. Nggak mau aku balik ke zaman-zaman susah itu lagi. Akhirnya si Hao ini yang udah merasa kayak temennya ini udah lumayan gak bisa diselamatin lagi, udahlah sungkannya dibuang dulu. Akhirnya dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dia dan sisa-sisa keberaniannya dia buat pergi sendiri mencari gudang yang berisikan keju yang baru. Perjalanan dia ini, yang kedua ini bisa dibilang juga malah gak langsung sukses, malah semakin banyak gagalnya karena dia sendiri dan dia udah lumayan capek, malah sering gagal, balik ke rumah lagi, besoknya dicoba lagi. Capek, tapi dia cuma bisa berpegang dengan satu kata, yaitu apa yang aku lakuin kalau aku nggak takut. Akhirnya beneran, suatu hari dia akhirnya bisa menemukan sebuah gudang yang berisikan keju jauh lebih banyak lagi, dan ketemu dengan dua kampret ini, Sniff and Scurry, yang kelihatannya udah lama mereka di sana dan lagi nikmatin keju-keju yang enak gitu. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin cerita tadi, pasti udah lumayan kebayangkan analogi yang dipakai si penulis di dalam cerita ini. Cheese atau keju itu diibaratkan sebagai impian utama kita dalam hidup yang benar-benar kita pinginkan. Alasan kenapa kita bangun setiap harinya, bekerja keras untuk mendapatkan itu. Ini itu juga bisa berupa sebuah relationship ideal yang benar-benar kita impikan, atau sebagai standar hidup yang kita set sebagai impian kita, posisi jabatan di kantor, dan lain-lain. Untuk labirin itu bisa diartikan sebagai challenge atau sesuatu yang menjadi jarak antara kita dan impian yang mau kita capai. Sedangkan untuk 4 karakter tadi itu melambangkan sikap-sikap yang kita ambil waktu kita dihadapkan oleh perubahan yang datang di hidup kita. Dari cerita itu kita bisa tarik beberapa insight menarik untuk take away ke kita sendiri. Seperti yang pertama adalah sometimes change just happen. Kadang itu perubahan ya emang terjadi aja, dan itu terjadi ke setiap orang tanpa pandang bulu, emang bukan salah siapa-siapa, tapi hanya terjadi aja. Ingat, the only constant thing is change. Satu hal yang pasti adalah perubahan. Kita bisa lihat sendiri di kehidupan nyata kita, kayak 30 tahun yang lalu kalau kita ngomong, bisa kayak klik-klik hanya dengan klik-klik dari HP, kita bisa pesan makanan, kita bisa pesan ojek online, itu kan sesuatu yang kayak tidak bisa dilakuin kalau 30 tahun yang lalu. Yang kedua adalah selalu perhatikan clue-clue kecil sebelum perubahan itu beneran datang. Tidak bisa dipungkirin, Sniff and Scurry ini emang sukses karena nature mereka yang lebih mengandalkan intuisi daripada kebanyakan mikir, tapi mereka juga bisa lebih cepat untuk datang ke gudang yang selanjutnya karena mereka itu bisa melihat perubahan-perubahan kecil, peka pada itu sebelum perubahan yang besar itu datang. Kita bisa lihat kalau di Indonesia itu ada artis-artis yang rasanya kalau dari zaman kita kecil sampai sekarang itu masih tetap eksis saja, seperti kayak Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Raditya Dika. Itu karena mereka itu berhasil buat untuk melihat kalau detail-detail kecil, kalau perubahan itu akan datang, dan mereka akan terus untuk nge-reinvent diri mereka sendiri agar tetap eksis walaupun seiring dengan perkembangan zaman. Poin yang terakhir adalah enjoy the change. Jika kita itu udah berdamai dengan diri kita sendiri, kalau perubahan itu emang udah terjadi, kita itu akan lebih gampang untuk menerima kenyataan itu, dan kita melihat kalau perubahan itu hanyalah sebuah challenge untuk membawa diri kita
ke next step yang selanjutnya. Jadi ketika kita udah bisa perubahan itu datang dan kita bisa menanggapinya dengan baik, itu akan membawa diri kita untuk ke level yang lebih baik juga. Nah, itu tadi adalah summary untuk buku Who Moved My Cheese. Aku sendiri juga suka banget dengan buku ini karena menurut aku meskipun buku ini tipis, tapi meaningnya itu bisa dapat banyak banget dan sebagai reminder ke aku sendiri. Oke, biar videonya nggak kepanjangan, itu aja dulu. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini bisa suka. Like, komen, dan subscribe. Saya Yusuf Cokro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.